Selamat sore semua. Dimanapun adik-adik berada, orang tua yang mendampingi, rekan-rekan guru sekolah minggu, dan semua yang mendengarkan, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini dengan mengangkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo adik-adik, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Kak Neta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa iblis yang ingin mengganggu, kami usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Puji Tuhan ya, sore ini kita bisa beribadah sekolah minggu. Adik-adik senang? Haleluya. Yuk semangat ya, kita bangkit berdiri lagi. Kita akan nyanyikan lagu Taat. Pakai gerakan ya. Masih semangat ya? Tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Nah, sebelumnya Kak Neta mau tanya dulu. Adik-adik tahu ya tangan kanan yang sebelah mana? Yang sebelah sini, ya.
Terus tangan kiri yang sebelah sini. Gini. Jadi kalau nanti di lagunya tangan kanan, tangan kiri sudah bisa ya, tangan kanan yang ini, tangan kiri yang ini. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bapak Abraham. Pakai tepuk tangan dulu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar, duduk. Nah, karena adik-adik sudah duduk semuanya, Kak Neta mau kasih pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih tetap berjalan online seperti hari ini, setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi, adik-adik sudah harus siap sebelum jam 4 sore. Yang kedua, setiap kali beribadah, adik-adik harus pakai pakaian yang rapi, sudah mandi. Nah, terus jangan lupa disiapkan Alkitabnya, buku dan alat tulis buat yang sudah bisa baca dan sudah bisa tulis. Nah, sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi. Kita akan nyanyikan satu pujian seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami siap kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ya, tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Neta berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengar firman dengan benar dan baik. Urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami tahu iblis tidak tinggal diam dan ingin mencuri benih firman-Mu. Oleh sebab itu,
kami mau usir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala iblis, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk kembali adik-adik. Disiapkan dulu Alkitabnya, buku catatan, alat tulis. Duduk yang manis. Nah, sore ini tema firman Tuhan adalah percaya dan taat. Percaya dan taat. Nah, kita akan membaca dulu dalam kitab Yohanes pasal yang 11 ayatnya yang ke-40. Yohanes 11 ayat 40. Terjemahan baru ya. Nah, Kak Neta bacakan, adik-adik silakan menyimak. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, di situ di slide adik-adik bisa lihat, adik-adik perhatikan kata-kata percaya. Nah, itu Kak Neta kasih warna merah dan di garis bawah, percaya. Apa sih percaya itu? Bagaimana prakteknya percaya itu? Nah, kita akan belajar dari cerita Bapak Abraham. Kita baca dulu di Kejadian 12 ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2 dan ayat yang keempat. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayatnya yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, di sini di ayat yang kedua tadi. Di ayat yang kedua, Tuhan bilang sama Bapak Abraham ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Di ayatnya yang keempat dikatakan janji Tuhan, di ayat yang keempat, dikatakan Abraham berumur 75 tahun. Jadi di sini Bapak Abraham ini menerima janji Tuhan untuk punya keturunan pertama kali waktu Bapak Abraham umur 75 tahun. Nah, ini ya, disimak ya baik-baik. Bapak Abraham menerima janji Tuhan pertama kali akan punya keturunan ketika Bapak Abraham berumur 75 tahun. Pertanyaannya, apakah setelah itu Bapak Abraham langsung dapat anaknya, langsung dapat Ishak? Enggak ya. Nah, terus sampai berapa lama Bapak Abraham ini menunggu Ishak? Nah, kita baca di Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3 dan ayat 5. Kejadian 21 ayat 1 sampai 3 dan ayat 5. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayatnya yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, di ayat 5 itu jelas ya dikatakan Ishak lahir pada saat Abraham berumur 100 tahun. Nah, jadi berapa lama Bapak Abraham ini menunggu Ishak? Ayo, yang sudah bisa berhitung, hitung sama-sama sama Kak Neta ya. Tadi Ishak lahir waktu Bapak Abraham umur 100 tahun. Sedangkan Bapak Abraham menerima janji Tuhan itu waktu umur 75 tahun. Jadi umurnya Bapak Abraham ketika Ishak lahir dikurangi dengan umurnya Bapak Abraham ketika menerima janji Tuhan pertama kali. Berarti berapa? 100 dikurangi 75
tahun. 100 dikurangi 75 tahun. Hasilnya berarti 25 tahun. Wah, lama atau sebentar 25 tahun itu? Lama ya. Lama sekali Bapak Abraham ini menunggu Ishak 25 tahun. Nah, sudah lama menunggu, terus Ishak lahir. Wah, gimana perasaannya Bapak Abraham? Senang ya pasti. Nah, itu adik-adik bisa lihat di slide mukanya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Oh, senang waktu Ishaknya lahir. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nah, itu waktu Ishaknya sudah besar, Tuhan menyuruh Bapak Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Nah, itu bisa dilihat di slide. Itu Ishaknya sudah mulai besar. Terus Tuhan bilang sama Bapak Abraham, mempersembahkan Ishak anaknya. Waduh, gimana? Kira-kira bagaimana ini? Nah, kita baca dulu di Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat 10. Adik-adik tetap menyimak ya. Ayat 1 sampai ayat 10. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, di ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, Ishak tanya sama bapak Abraham, "Loh, di sini sudah ada api sama kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Nah, bapak Abrahamnya menjawab apa? Bapak Abraham bilang, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Nah, di sini ya sangat jelas jawaban Bapak Abraham ini menunjukkan bahwa Bapak Abraham ini percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya Bapak Abraham ini. Yang dia sayang, sudah lama ditunggu, terus kemudian diminta sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan tidak menipu. Kalau Tuhan yang memberi perintah, kita percaya dan taat, maka Tuhan sanggup untuk memberikan mujizat. Tuhan yang akan bertanggung jawab. Seperti cerita Bapak Abraham ini tadi. Bapak Abraham percaya dan taat sama Tuhan. Maka hasilnya bisa adik-adik baca. Kita baca sama-sama di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-11, Kejadian 22 ayat 11 sampai 13. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman,
jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah, di sini ternyata Ishak ini nggak jadi mati ya adik-adik, nggak jadi dipersembahkan. Tapi Tuhan sudah siapkan seekor domba jantan penggantinya Ishak. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik. Kalau kita percaya, taat sama Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat atas hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, coba sekarang, misalnya Kak Neta tanya sama adik-adik, adik-adik kepingin banget ya barang A misalnya, terus nunggunya lama, baru dipakai sebentar, terus disuruh kasihkan ke adiknya. Wah, kira-kira gimana perasaannya adik-adik? Sedih ya pasti. Sama, Bapak Abraham juga. Ishak yang dia tunggu selama 25 tahun, waktu sudah besar, terus disuruh serahkan kepada Tuhan, diminta sama Tuhan. Bapak Abraham juga sedih. Tapi hebatnya Bapak Abraham di sini adalah Bapak Abraham percaya, sehingga Bapak Abraham bisa taat sama Tuhan, perintah Tuhan. Maka dari itu Bapak Abraham bisa mengalami mujizat Tuhan. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama belajar untuk percaya dan taat. Pertama mulai dari taat sama papa mama dulu. Coba sekarang, contohnya misalnya disuruh tidur siang. Nah, disuruh tidur siang tuh enak atau enggak sih? Enak ya kan? Sehat. Nah, kalau adik-adik percaya taat sama papa mama, kalau adik-adik percaya sama papa mama, adik-adik pasti bisa taat, pasti bisa nurut sama papa mama. Oh iya, benar katanya papa sama mama, tidur siang itu sehat, baik untuk pertumbuhanku. Adik-adik pasti bisa taat. Tapi kalau misalnya enggak, seringkali apa sih yang bikin enggak taat itu? Karena kita merasa bisa sendiri, merasa lebih pintar. Nah, karena kita nggak percaya, mosok saya tidur siang itu bikin sehat. Nah, akhirnya ujung-ujungnya tidak taat. Nah, contoh lainnya lagi, misalnya disuruh belajar. Ayo belajar, biar pinter. Nah, kalau adik-adik percaya belajar itu bikin pinter, adik-adik pasti bisa taat. Ayo dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya nggak percaya, mosok sih belajar itu bisa bikin pinter. Buktinya loh, aku sudah belajar nilaiku ya jelek. Nah, itu yang bikin akhirnya nggak taat sama orang tua. Jangan ya, kalau orang tua suruh apa, papa mama suruh apa, berarti itu yang terbaik buat adik-adik. Apalagi kalau Tuhan yang suruh. Meskipun kadang itu perintah Tuhan di luar keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi ayo belajar percaya, belajar taat. Kak Neta yakin Tuhan gak akan menipu. Kak Neta sudah mengalami sendiri. Jadi hari ini Kak Neta mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk percaya dan taat. Contoh nyatanya adalah Bapak Abraham. Karena Bapak Abraham percaya dan taat sama Tuhan, Bapak Abraham mengalami mujizat Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab. Nah, cukup sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Adik-adik tundukkan kepala. Kak Neta akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar bisa tertanam dalam hati kami dan bisa menjadi praktek dalam hidup kami sehari-hari. Panjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua. Berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan.
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semuanya.